Yo, selamat datang di channel QuentyTech. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan merakit PC Might End. Buset dah, spek kayak gini aja masih dibilang Might End coy. Dan saya berterima kasih kepada Asus Indonesia karena sudah meminjamkan PC-nya lagi. Yang dimana PC ini pastinya cocok untuk kebutuhan konten kreator maupun pekerjaan lainnya. Selain performanya yang kenceng, PC ini juga terlihat estetik karena layar display di dalamnya itu terlihat begitu nyentik. Bisa tuh nampilin waifu kalian. Tapi sayangnya PC ini bakalan terlalu hedon untuk kalian kaum mendang-mending pemuja spek dan performa. Dan gak perlu banyak bicara lagi, langsung aja kita ke pengenalan komponennya. Yang pertama yaitu motherboard Asus TUF Gaming B760MBTF. Motherboard yang sudah support Intel generasi ke-12 dan ke-13. Tapi yang unik dari motherboard ini ialah penempatan kabel manajemennya yang ada di belakang coy. Jadi bisa makin rapi lagi dan terlihat estetik nantinya. Meskipun motherboard ini sudah support generasi ke-13, tapi ini masih DDR4 ya guys ya. Jadi masih bisa untuk menghemat budget karena RAM DDR5 dengan DDR4 itu selisihnya juga lumayan guys. Untuk harga dari motherboard ini berkisar di 3,5 jutaan. Lanjut ke prosesornya. Di sini kita pakai Core i7 12700K. Prosesor high-end dengan performa yang nggak perlu diraguin lagi. Apalagi ada huruf K di belakangnya, bakalan cocok banget untuk kalian yang suka otak-atik biar performanya makin bagus lagi. Untuk harga dari prosesor ini itu berkisar di 5 hingga 5,5 jutaan. Oh ya, kalau kalian pakai prosesor sekelas Core i7 ke atas, wajib hukumnya pakai water cooling atau pakai CPU cooler dengan model yang tower, yang segigaban itu loh. Tujuannya untuk menghandle suhu dari si prosesor kelas high-end tersebut. Maka dari itu di sini kita pakai water cooling IO dari ROG Ryzen 3 360 yang sudah 3 fan ARGB pastinya. Fitur yang saya suka dari Ryzen 3 ini ada di layar displaynya yang bisa kita kostum sesuka hati. Mau kalian pasang foto pacar, foto keluarga, foto waifu pun ya sesuka kalian lah. Fitur lainnya yaitu bisa menampilkan temperatur maupun kecepatan fan speed. Apalagi ketika suhu prosesor atau VGA kalian menyentuh di atas 80 derajat, dia bakalan nampilin warning kayak gini. Wah, ini sih keren sih. Dan untuk harganya itu berkisar di 5,6 hingga 6 jutaan. Oh ya, satu lagi yang saya suka dari Ryzen 3 ini yaitu di fan-nya yang sudah menggunakan sistem magnetik. Jadi makin lebih simpel lagi untuk kabel manajemennya. Lanjut ke part yang berikutnya yaitu RAM dari T-Force Delta X TUF Gaming. Ya, ini adalah kolaborasi dengan TUF Gaming ya. Dengan kapasitas yaitu 32GB atau 2x16GB DDR4 dengan kecepatan 3600 mHz. Kalau nggak salah RAM T-Force Delta yang biasa itu kecepatannya cuma di 3000 mHz. Saya suka banget RAM modelan begini, ada nyala-nyala RGB-nya yang pastinya udah bisa langsung ke sinkron dengan motherboard Asus ya. Jadi cukup dengan satu software aja udah bisa atur semua per RGB-an duniawi. Menurut saya untuk kapasitas 32GB ini udah lebih dari cukup untuk keperluan editing maupun gaming. Lalu untuk harganya ini berkisar di 1,1 hingga 1,5 jutaan. Next ke storage-nya yang kita pakai kali ini menggunakan SSD NVMe dari Kingston Fury Renegade 500GB dengan kecepatan baca tulis hingga 7300 MB per second. Udah pasti dijamin ngebut tuh. Dan untuk harga dari SSD ini tuh berkisar di 800 ribuan, jadi menurut saya ya lumayan. Dan karena PC pinjaman ini hanya disediakan SSD doang, jadi secondary storage-nya kita menggunakan hard disk berkapasitas 2TB dari Toshiba. Untuk harga barunya itu berkisar di 800 ribuan ya guys ya. Komponen berikutnya ialah casing sebagai pemercantik setup meja kalian sekaligus melindungi komponen kita dari kotoran maupun percikan air coy. Jadi kali ini kita pakai casing dari Asus Case A21. Casing ini terlihat begitu cantik, apalagi warna putih dipadukan dengan komponen hitam itu masih matching. Oh ya, karena kita pakai motherboard dengan perkabelan di belakang board, apa sih namanya? Pokoknya itulah, casing ini sangat support. Malahan memang case ini dibuat untuk motherboard yang seperti itu cok. Karena motherboard dengan penempatan kabel di belakang board itu pastinya nggak bakalan bisa masuk ke casing pada umumnya. Karena motherboard ini emang beda dari yang lain nih guys ya.
Lalu untuk harga dari casing ini itu berkisar di 900 hingga 1 jutaan. Dan biar tampilannya makin cakep lagi, kita tambahin fan case untuk menambah kesan gaming dan mempercantik tampilan biar makin estetik ya kan. Yaitu fan casing dari Alsay Holo 5.0. Saya demen banget sama fan dengan modelan kayak gini. Nyala RGB-nya cuma di sisi pinggirannya aja, jadi makin terlihat adem, nggak terlalu nyentrik. Cuman sayangnya hub controllernya ini nggak bisa disinkronkan langsung ke motherboardnya. Mungkin ya bisa aja sih kalau ada kabelnya. Untuk harga dari fan case ini berkisar di 350 ribuan, itu udah dapat 4 fan beserta controllernya. Dan komponen yang terakhir yaitu VGA. Kali ini kita pakai VGA dari Asus RTX 4060 8GB OC. VGA ini worth it banget buat kalian yang budgetnya pas-pasan dan sebelumnya emang belum pernah nyentuh seri RTX, apalagi yang udah pernah megang 3060, karena perbedaan performanya nggak jauh beda. Cuman bedanya si 4060 ini udah generasi terbaru dan memiliki garansi yang lebih fresh gitu ya daripada si pendahulunya. Untuk harga dari VGA ini berkisar di 5 hingga 5,5 jutaan. Next ke komponen yang berikutnya ialah power supply sebagai jantung dari PC kita. Jadi kali ini kita menggunakan PSU dari ROG Strix 1000 Watt Aura Edition yang sudah bersertifikasi 80 plus Gold. Pastinya untuk efisiensi dayanya udah di atas 87% yang membuat tagihan listrik semakin irit. PSU ini juga udah full modular, jadi makin lebih rapi lagi untuk masalah kabel manajemennya. Selain itu juga PSU ini ada nyala-nyala RGB-nya, ciri khasnya ROG ya kan, nggak RGB nggak geming. Tapi sayang banget kalau pakai casing yang cover PSU-nya itu tertutup, jadi ya mending dimatiin aja nggak sih. Lalu untuk harga dari PSU ini itu berkisar di 3,8 jutaan. Nah jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga berkisar di 28 jutaan. Berikutnya ialah ke sesi perakitan dari komponen tersebut. Sambil ngerakit, saya mau sharing-sharing dulu nih. Mungkin banyak dari kalian yang bakalan komen, mending pakai ini bang, wah itu mah terlalu overkill dan semacamnya. Itu sih udah pasti ya kan. Ya mau gimana lagi bre, ini aja part yang dipinjamkan. Dan memang target marketingnya untuk kaum pemuja estetika. Mulai dari RAM-nya yang masih DDR4 3600 mAh dikombinasi sama Core i7 12700K dengan VGA-nya 4060. Kenapa nggak pakai Core i5 Gen 13 aja ya kan? Tanya saya dalam hati. Tapi menurut saya ini sih mantep banget guys. Kedepannya masih bisa di-upgrade bahkan ke seri 4090 pun masih sanggup walaupun RAM-nya masih 3600 mAh. Tapi kan ada tuh RAM DDR4 dengan kecepatan di atas 4000 mAh dari Kingston misalnya. Nanti next video kita bakalan upload itu BTW. Overall nggak ada yang dikeluhkan saat merakit PC ini karena basic dari rakit PC itu semuanya sama ya. Mungkin ada beberapa yang beda. Kayak ini contohnya perkabelannya itu ada di belakang board. Jadi ya mungkin agak beda sedikit tapi ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Mungkin di bagian pemasangan I/O coolingnya itu butuh referensi ya harusnya. Harus ngeliat dulu tutorial karena kalau pakai feeling doang itu bisa aja kita salah pasang. Kayak contohnya saya ini kan rencananya mau taruh di depan casing tuh biar menghemat budget, nggak perlu beli fan casing yang RGB 4 buahnya itu kan. Dan ternyata pas dipasang nggak pas coy, dibongkar lagi taruh di atas. Oke, jadi sesi perakitannya udah kelar. Seperti biasa kita akan uji performa dari PC ini. Untuk pengetesan yang pertama kita tes 3D Mark Timespy Extreme, dia mendapatkan skor di 5190. Terus itu Facetrack Ultra kita dapat di 5860. Lalu Timespy yang biasa itu kita dapat di 11090. Lalu Facetrack Extreme kita dapat di 12.304. Dan pengetesan 3D Mark CPU Profile Max Trace-nya kita dapat di skor 10.064. Lalu untuk 16 thread-nya kita dapat 9.320. Ya kira-kira begitulah. Untuk seterusnya hingga satu thread kita dapat skor di 1034. Sebenarnya jarang sih yang benchmark pakai CPU Profile, cuma di saya doang paling ya. Tapi nggak apa-apa lah.
Kita lanjut ke pengetesan Cinebench R20. Untuk rata-rata skor yang didapatkan itu di kisaran 6.500-an hingga 6.800-an coy. Berikutnya ialah Cinebench R23 dengan skor rata-rata multicore-nya yang didapat ialah 17.200-an hingga 18.200-an. Terus untuk single core yang didapat itu berkisar di 1.636 PTS. Next, ke pengetesan yang berikutnya ialah tes game berat ya. Yang pertama ialah game Shadow of Tomb Raider dengan settingan Full HD 1080p, rata kanan atau ultra. Tapi di sini kita pakai monitor dengan resolusi 1200, jadi mungkin kelihatannya bakalan beda ya. Tapi nggak masalah. Kita dapat FPS di kisaran 120 hingga 160-an FPS. Berarti dengan efek FPS-nya itu berkisar di 130-an coy. Lanjut ke game RDR2 dengan settingan 1080p, rata kanan ultra, tapi di sini kita unlock di bagian advance grafik dan kita setting ke ultra semua, pokoknya rata kanan semua dah. Kita cuma dapat di kisaran 30 hingga 40-an FPS. Ya, terlihat cukup sedikit ya. Mungkin karena kita setting bener-bener dimentokin ke rata kanan, jadinya susah dapet di 60-an FPS. Setelah kita off kan bagian advance grafiknya, barulah kita dapet di FPS yang cukup memuaskan. Yaitu kita dapet di FPS berkisar di atas 60-an hingga 70-an FPS. Kan lumayan ya. Daripada di bawah 60 FPS kan beda cok. Feelnya bener-bener beda saat memainkan di atas 60 FPS dengan di atas 30 FPS. Next ke game yang berikutnya yaitu game GTA 5 dengan settingan 1080p, rata kanan atau very high. Untuk FPS yang didapat itu berkisar di 180-an untuk keadaan sepi atau ya di atas penerbangan. Terus untuk di tengah-tengah kota itu kita dapat di kisaran 150-an FPS. Wah, mantep banget tuh, masih dapat di atas 150-an FPS. Lanjut ke game God of War dengan settingan 1080p ultra lagi, namun dengan DLSS off itu kita dapat di kisaran 60 hingga 80-an FPS. Dan ketika DLSS-nya kita on kan itu bisa menyentuh di angka 100-an FPS coy. Tapi perbedaan FPS-nya nggak begitu signifikan ya. Ya seenggaknya masih bisa naik lah. Lanjut ke game AAA berikutnya yaitu Cyberpunk 2077 dengan settingan 1080p ultra. Itu kita dapat di kisaran 60-an hingga 70-an FPS dengan efek FPS berkisar di 64 FPS coy. Ya lumayan lah. Karena ini game bener-bener berat banget ya, menyiksa VGA dan juga prosesor kita. Tapi di sini prosesornya bener-bener santai dulu nggak sih? Dia cuma jalan di 40 hingga 50-an persen coy. Bener-bener nyantai banget. Kita pakai Core i7 12700K. Next ke game yang berikutnya ialah The Witcher 3 dengan settingan 1080p ultra. Di sini kita dapat di kisaran FPS 120-an FPS. Wah, ini sebenarnya udah cukup banget. Apalagi kalian pakai monitor dengan hertz yang tinggi di 120 Hz atau 144 Hz ya kan. Nah, game yang berikutnya yaitu Genshin Impact dengan settingan 1080p rata kanan lagi. Itu kita dapat di kisaran 60-an FPS, stabil banget coy. Bener-bener stabil kalau main ini game. Terus untuk game yang berikutnya yaitu Counter Strike 2. Ini adalah game updatean dari Counter Strike yang biasa. Jadi emang banyak peningkatan grafik dari game tersebut. Jadi makin lebih berat lagi sebenarnya. Dan untuk FPS yang didapatkan itu berkisar di 160 hingga 180-an FPS dengan settingan 1200 pixel dan settingannya pokoknya ultra rata kanan ya guys ya. Very high lah pokoknya.
Lanjut ke game kompetitif berikutnya, yaitu Valorant dengan settingan 1080p high itu masih bisa dapat di angka 300-an fps coy. Wah, mantap sekali. Apalagi monitor kalian dengan refresh hertz hingga 280 Hz udah pasti cocok dengan PC ini. Dijamin rank Valorant kalian bakalan meningkat drastis. Ya, walaupun sedikit sih, tergantung skill ya guys ya. No, you don't. Heads up. Can't use that yet. Careful now. Nah, jadi itu dia performa dari PC Mate N kali ini. Untuk performa gamingnya ini sih udah mantep. Game-game AAA dengan settingan ultra full HD masih dapet di angka 60 hingga 120-an fps. Dan game kompetitif FPS masih dapet di atas 120-an fps. Malahan Valorant FPS-nya sampai luber-luber di 300-an fps. Apalagi kalau settingannya kita turunin ke low, udah pasti bisa tembus di 1000-an fps coy. Mantap nggak? Ya mantap lah. Buat kalian yang tertarik dengan part yang kita gunakan kali ini, link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi ya guys ya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Lalu nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita. Mana tahu kan kalian tuh penasaran dengan aktivitas kita di luar konten. Ya sebenarnya agak random sih. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And saya goodbye, sampai jumpa di lain video. Dadah.